Pagi teman-teman, sebelum kita mulai devotion pada pagi hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Tuhan Yesus, Kau Allah yang penuh mujizat Tuhan Yesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau akan mendengar setiap doa kami Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai devotion pagi hari ini ya Bapa. Biar Tuhan setiap pujian hanya kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan setiap doa kami Tuhan Yesus tidak ada yang menjadi sia-sia Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami katakan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang Tuhan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau
seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, sekali lagi tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom anak-anakku di rumah, anak-anak sekolah Mahanaim yang saya cintai. Shalom juga buat Bapak Ibu, orang tua murid yang ada di rumah. Kita mau masuk pagi hari ini dalam devotion. Kembali ketemu dengan saya, Miss Ripka Helena. Kita berdoa, mari hadapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan sediakan. Tuhan, mari temui kami satu persatu. Kami mau belajar tentang firman-Mu, tentang Allah yang hidup. Berbicara di dalam jiwa kami, di hati kami Tuhan. Untuk kami terus mau dengar-dengaran akan kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jangan lewatkan satu pun dari kami Tuhan, tapi biar Engkau bicara di hidup kami, menjadikan kami makin hari semakin kuat, dikuatkan oleh firman-Mu. Semakin hari kami dibenarkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi shalom anak-anakku, shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Kita mau belajar pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 3. Mari Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, kita buka Alkitab kita buka handphone kita, sama-sama kita membaca. Samuel terpanggil, saya bacakan buat kita. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, "Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." "Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu ia pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta bertanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu firman Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah,
Aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kepada telinganya. Pada waktu itu aku akan menetapkan aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitakan kepadanya bahwa aku Tuhan akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahinya. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa-dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitakan semuanya itu dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Ya, anak-anakku sekalian, kita belajar dari cerita Samuel. Anak-anak tahu bahwa Samuel bukan anak kandung dari Nabi Eli. Ya. Samuel anak dari ibunya bernama Hana dan bapaknya bernama Elkana. Sekian lama Samuel ditunggu oleh ibunya sampai hampir batas imannya, percayanya, sampai batas hampir hilang kepercayaannya kepada Allah, bahwa Allah bisa berbuat baik kepadanya, bahwa ia bisa mengandung. Dan singkat cerita, Allah memberikan Samuel kepada ibu Hana, ibunya Hana, sampai Hana punya anak perjanjian yang dari Tuhan, yaitu Samuel. Anak-anak, pada usia 2 tahun, perjanjian Hana dengan Tuhan adalah bila Tuhan memberikan kepadanya seorang anak, maka Hana akan memberikannya kepada Tuhan, kepada nabinya. Maka ketika Samuel lahir setelah umur 2 tahun, diberikannya lah kepada Nabi Eli. Anak-anakku sekalian, bicara tentang keluarga ini, perhatikan. Sesungguhnya anak-anak Nabi Eli tidak melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Di ayat firman-Nya dikatakan bahwa Tuhan akan menghukum keluarga Eli oleh sebab pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anaknya. Dan Nabi Eli tidak memperingati anak-anaknya. Pada akhirnya dari cerita tentang Samuel, kita tahu dikatakan di sini bahwa Tuhan memberkati Samuel. Di ayat 19 dikatakan, dan Samuel makin hari makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman Tuhan yang dibiarkannya gugur. Samuel bertumbuh semakin hari semakin diperkenan oleh Tuhan. Sedangkan anak-anaknya semakin hari semakin menentang kepada kebenaran. Kita mau belajar anak-anak bahwa dalam firman Tuhan, orang benar hidup
hidup dalam kebenaran, maka anak cucunya tidak akan meminta-minta dan akan menerima berkat warisan dan warisan keturunan. Maka di kitab Samuel ini yang kita lihat sebaliknya, Allah menghukum anak-anak dari Nabi Eli. Bahkan Allah memberkati Samuel yang bukan anak kandung dari Nabi Eli. Ia adalah anak dari Elkana dan Hana. Tetapi di ujungnya yang mendapat warisan dari Nabi Eli adalah Samuel. Samuel menjadi nabi besar atas bangsa Israel, nabi yang diurapi oleh Tuhan. Sedangkan anak-anak Eli semuanya mati di dalam penghukuman. Bahkan Nabi Eli pun matinya, anak-anak tahu, dia terjatuh dari kursinya dan lehernya patah karena mendengar bahwa anak-anaknya semua disambar oleh puting beliung, ya, disambar oleh mati di dalam peperangan. Itu yang membuat Eli mati. Saya mau ajak anak-anak, mari kita ini setiap keluarga punya destiny. Orang tua punya tugas untuk menurunkan anak-anak ilahi. Orang tua punya tugas untuk mengajar anak-anak pada takut akan Tuhan. Sebab keturunan keempat sampai ketujuh dari orang tua kita di atas, maka keturunan 4 dan 7 akan mendapatkan berkat. Berkat atau kutuk itu pilihan dari generasi yang kita di atas kita yang akan menurunkannya. Pertama, kita belajar sebagai orang tua, mungkin orang tua di rumah juga mendengar, mari turunkan didikan takut akan Tuhan supaya keturunan-keturunan kita mendapat berkat. Yang kedua, kita belajar, anak-anak, engkau punya hak untuk mengambil warisan dari orang tuamu. Orang tua yang takut akan Tuhan, maka anak-anaknya tidak akan meminta-minta, berhak untuk ambil semua bagian. Tetapi bila engkau tidak mengerti hakmu, bila engkau memberontak kepada Tuhan dan kepada orang tuamu, maka engkau akan kehilangan berkat warisan. Sebaliknya, apabila ada orang yang menundukkan diri kepada otoritasnya, sekali bukan orang tua, tetapi otoritasnya, mungkin itu gurumu, mungkin itu gembala, mungkin itu gereja, mungkin itu pembinamu, mungkin itu mentormu, seperti Eli, seperti Samuel tunduk kepada Eli. Dia bukan orang tuanya, tetapi dia mengerti itu adalah otoritasnya, maka Samuel mendapat warisan itu. Dia yang diangkat menjadi nabi, menggantikan Eli. Dia menjadi nabi besar di hadapan Tuhan. Anak-anakku sekalian, saya berdoa kita semua mengerti akan pesan Tuhan pagi hari ini. Mari ambil otoritas yang menjadi bagian kita. Hidup di dalam kebenaran. Rahasia ini besar. Engkau punya hak untuk mengambil warisan yang terbaik dari keluargamu, mungkin dari kakekmu, nenekmu. Apabila engkau ada penundukan diri kepada otoritasmu atau kepada otoritas lembaga yang Tuhan percayakan kepada engkau, saya berdoa semua kita mendapat pengertian yang dari Tuhan, belajar menundukkan diri kepada orang yang Tuhan taruh di atas kita. Mari saya ajak berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami belajar akan firman-Mu. Kami mau diajar, kami mau dididik. Tuhan, waktu kami terbatas Tuhan untuk berbicara tentang firman-Mu ini. Tapi mari Roh Kudus memberikan roh pengertian. Ajari untuk hati kami Tuhan, menangkap hati Tuhan. Bagaimana kami menundukkan diri kepada otoritas. Bagaimana kami belajar taat kepada otoritas kami. Kepada orang tua kami, kepada orang-orang yang Tuhan taruh di atas kami. Menjadi otoritas dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Mari kerjakan roh yang taat, roh yang tunduk, roh yang lemah lembut, mau dididik dan mau diajar, supaya kami sampai kepada semua kegenapan rencana Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, sampai berjumpa kembali.